nggak diomongin sama panitia. Silakan ngomongin, silakan ambil santai. Kalau kita berbicara teknik penyembelihan itu ada dua. Yang pertama dengan teknik bolong, yang kedua dengan teknik tarik. Jadi bapak sekalian yang sudah membeli hewan membawa anak-anak biar nanti hampir semuanya kan? Hampir semuanya tidak membeli hewan. Kambing, ayam baru kalau yang ayam jangan ngacung kalau ayam mah. Kemudian tujuan penyembelihan itu apa sih kira-kira? Tadi kayaknya ada tiga tujuan penyembelihan itu. Pertama, ada yang tahu belum Pak? Kalian bonus ini ada bonus ini? Yo, 2 bungkus. Yang pertama kita memotong saluran tiga saluran yang pertama nafas, yang kemudian saluran makanan, yang ketiga nadi kiri kanan. Adanya di atas, kalau sapi ditelentangkan atau dilarikan maka dia terletak ada di bawah dan atas, dan itu harus terpotong. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kegagalan seorang menyembelih yang tidak terputus salah satu urat tadi. Itu nanti akan kita lakukan. Kemudian secara personalnya seperti apa ini Pak ya? Personalnya ya Islam, sehat jasmani dan rohani, atau dewasa. Jadi orang-orang yang tidak sehat kalau bisa jangan menyembelih. Kemudian alatnya ini saya sudah bawakan peralatan saya di rumah. Insya Allah ini bagian dari contoh nanti. Contoh kami bagikan. Ya, ini contoh aja. Nanti kalau memang bisa di online kan di online. Kemudian bukan dari tulang atau gigi, dulu kan kita di zaman dahulu itu kan karena keterbatasan gajah yang tidak ada, dua cara pengolahan juga belum ada, maka digunakan dengan alat seadanya. Makanya dikatakan Begigit. pisau yang tajam dari alat yang buntu. Itu orang yang beli di pematang sawah. Ada bapak menyaksikan di galang, kalau orang Betawi ngomong galangan. Di galangan tuh sapi digeretakkan, disembelih, sapinya berontak, kebun semua orang. Iya, itu kan adabnya bagaimana gitu. Nah, makanya kita di sini yang sudah kita memahami adabnya seorang penyembelih nanti bagaimana. Gitu ya. Kemudian lapaknya kemudian kita mudah-mudahan ya, apalagi pada saat semua ya hafal semua ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tekniknya. Nah, lokasi penyembelihan kan kalau lewatnya. Pisau sembelih ya, tidak terbuat dari kuku tadi saya ulang kembali. Kemudian ukurannya cukup dan disesuaikan dengan ketebalan leher hewan. Bapak pernah menyembelih limosin? Mengatakan sudah menyembelih limosin. Pisau boni itu untuk menurunkan daging dan tulang, misalnya itu boni ini ada juga. Kemudian ada juga scaling ya, scaling itu untuk yang memisahkan kulit dengan dagingnya. Kemudian pisau selisih itu untuk menulis. Next, tetap menyembelih. Karena apa? Itu sangat berpengaruh ya. Ada pernah saya lakukan. Pak, sini, bapak yang punya hewan kurban ini, dia berdua ngomong. Saya ajarin, saya tuntut, saya bawakan ketika sapinya sudah terbang, mengubah ini misalnya. Ternyata memang tidak siap. Karena apa? Dia itu harus berhadapan dengan hewan yang masih hidup, kemudian dia menyembelih, tidak berani. Akhirnya dikenali kepada saya. Pada utamanya intinya orang yang mengubah itu kalau bisa menyembelih sendiri, ikut sunahnya, dapat sunah dari Rasulullah, menyembelih sendiri. Ya, kemudian juga pahala yang lainnya berapa kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kesiapan mental itu sangat berat berpikir karena
kita panik, nanti sapinya panik juga. Ketika kita stres, sapi ikut stres juga. Kenapa? Karena kita secara psikologis melihat keberadaan kita seorang pembeli. Makanya kita harus tenang, banyak berpikir. Nah, kemudian yang kedua harus cepat. Sekali aja dan memotong tentang saluran yang itu tadi pakaian, esofagus yang tadi itu saya sebutin, kemudian jugularis kiri dan kanan, dan arteri karotis komunis kanan dan kiri. Ini harus segera sekali tarik sudah putus atau yang dibolehkan 3 kali. Ada nggak orang kaya yang digodot kayu, ada nggak? Pernah nyaksikan nggak? Ada terus. Itu orang sapi atau binatang itu nggak boleh seperti itu. Yang disunahkan, yang dia dibolehkan hanya 3 kali sayatan, biar dia tidak merasakan sakit. Makanya kita harus tajamkan setajam-tajam yang bisa kita. Agar ketika menyentuh kulit, dia tidak merasakan sakit. Bapak pernah sunat kan? Kita sayat dengan sekali tarik atau 2 sampai 3 kali, itu dia tidak merasakan sakit. Tapi kalau digodot-godot, ya itu sama juga potong kayu. Nah, kemudian yang ketiga, penyembelihan dilakukan tepat di bawah dagu. Ini sudah disampaikan ya. Sudah pernah apa terjadi ya? Di bawah dagu artinya kalau kita mau mengukur di mana jangkutnya sapi, itu nih rahang ini, di bawah rahangnya ini kita 5 jari, itu di bawahnya jangkut. Kenapa harus di jangkut? Ternyata nanti ya. Kenapa pilihan harus di bawah jangkut? Ternyata tempat saraf yang menuju ke otak ketika dia disembelih kena pas di situ, maka dia akan gelap semua. Kalau pernah nyaksikan di YouTube ada yang sudah segi berdiri ada. Karena apa? Cuma salah satu yang potong, satunya enggak. Jadi dia masih ada saluran dari pompa jantung menuju ke otaknya, masih ada dalam, masih bisa berdiri lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan sampai dilihat tuh sama yang sedih. Ada kadang-kadang enggak, ada konyol kan. Masa pisau asik aja dia masa pisau di depan samping. Kadang diinjak begini. Ya, bahkan dilarang sama Rasulullah. Dagangan lain ya, itu tidak. Bahkan nanti ada tempat khusus. Kemudian penyembelihan setiap ekor hewan dilakukan segera setelah hewan dirobohkan. Nah, kalau di itu kebanyakan kalau kita di KPH, karena posisi besar itu di robohkan kan sekitar itu ada juga. Lalu ketika sapi dibaringkan, maka dia dalam posisi sekian detik ini 10 sampai 15 detik di paling lama. Kalau kita kan lama nih, kita bertiga, benar nggak? Palanya menakin. Itu pasti. Ditambah lagi paling parah, buntutnya ditarik. Ini yang nggak boleh, sakit. Buntutnya ditarik itu sakit, itu nggak boleh. Nah, makanya jadi pas sudah sakit nanti kalau saat terakhir nggak mungkin 10 detik kagak bisa melihat. Belum kelihatan tadi. Makanya saya pengen juga, saya pengen membeli juga. Itu kalau kita melihat ada di tulang yang ketiga, ya. Jadi 1, 2, nanti antara 2 dan 3 itu pas di bawah jantung. Begini Pak. Kalau kita mau melihat mengukur sapi, apa namanya ini rahang. Kalau kita mau mengukur jakun ada di mana, 5 jari dari sini, dari pangkalan ini kita begini. Makanya kalau saya mau sendiri dari bentuk begini. Berarti jakunnya ada di sini, di bawah jakun tempat pisaunya. Nah, tuh, ya di bawah jakun itu. Jadi 5 jari itu pasti ada jakun di bawahnya. Setelah ketemu jakunnya itu, maka kita pas disembelih itu di dekat jempol kita, bukan yang kelingking ya. Kalau kelingking udah di atas banget. Nah, ingat rumusnya, 5 jari dari rahang bawah untuk sapi. Rahang bawah ini ya,
Kemudian 3 jari tengah dari rahang bawah untuk kambing dan domba begitu. Kalau kambing hampir sama dengan pemanggilan. Coba masing-masing Pak. Ada nggak jatuh kita? Itu bawahnya. Nah itu pas tuh. Di bawahnya untuk tempat sembelihnya pisau nanti najasnya tuh di sebelah di bawahnya tuh. Kita sama nih sama kambing. Letaknya hampir mirip. Nah, kemudian 1 jempol untuk menahan jambul pada unggas. Jadi kalau mau motong unggas kita tarik ini, kita di bawah jempol. Gas kalau sapi 5. Ya. Kalau kambing 3. Kalau ayam 1. Bulan ini Pak. Di waktu di UI 2 limosin kalau masalah ya. Limosin tapi masih kecil. Limosin kemarin saya menggunakan pisaunya nih. Sapi Bali itu ini kalau bisa itu cukup yang 21 cm. Karena primernya udah antara kan. Nah, itu kan pisaunya kelihatan. Nah, kalau sudah begitu ya biarkan dulu dia sampai meregang. Itu sangat menyakitkan, nggak boleh tadi yang disampaikan Pak Alif. Ya, segala sesuatu yang disembeli dengan tidak benar itu akan menjadi bakar. Nah ini perlu nih juru sembeli halal harus tahu tentang ini dan ini bagian daripada kita mengedukasi kepada. Ya, nanti saya ini tadi sudah melihat akibat sayatan terlalu ke bawah, bulu darah sudah berjalan di bawah otot yang tebal sehingga otot ini akan menekan bulu darah, tidak sempurna keluar darah. Kemudian cek kesadaran hewan, hilangnya reflekornya. Yang pertama kita lihat dulu tuh, kita pegang reflekornya, nanti kita ditorok. Kita pegang di bawahnya, kalau dia masih kecil, masih ada gerakan, masih hidup. Jadi masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau masih ada tanda kehidupan, dilarang untuk menyakitinya. Apalagi tadi memotong urat kakinya, menggulitinya, dan segala macam. Kemudian itu atau tidak boleh bersentuhan, artinya harus hangat supaya darahnya bisa kita lihat keluarnya secara sempurna. Kemudian tendurkan tali pengikat hewan mati dalam kondisi relax. Jadi kalau dia sedang meronta-ronta, kendornya sedikit-sedikit. Ya di bagian kita ngikat nanti kan ada dua tipe pengikatan gitu. Ada balai. Penanganan lanjutan dilakukan setelah yakin bahwa hewan sudah kehilangan kesedaran dan darah sudah tidak memancar ke bawah. Jadi ini bagaimana ceritanya? Memindahin berat kan yang memindahin sapi yang 300 sampai 500 kilo kan butuh banyak orang. Akhirnya hal ini masih ada disetting, kalau dilarang. Jangan sampai sapi disetting. Kecuali sekarang ada alat perobohan matanya kiri dan kanan. Itu jadi itu ternyata Pak kurang ya, ada perang. Itu di kiri kanan itu sudah macam darah. Cuman agak di kanannya celana itu darahnya itu seperti apa? Kalau itu masih memancar, biarkan dulu. Kemudian masih ada hembusan napas terakhirnya dia itu. Jadi dia Pak ini, saya udah tahu lah. Apalagi yang suka beli saya udah tahu pasti tanya itu biasanya apa? Bingung kan? Saya tahu. Jadi juga sejarahnya kami 2018 itu diundang oleh Kementerian Pertanian di Sinagara Bogor untuk melakukan sertifikasi GBK. Setelah itu berjalan ke sini pandemi kan, akhirnya diundang melalui online. Tapi 2014 kami berkunjung ke 2018 melakukan praktek dan segala di sana. Bersama dengan tim kami di sini. Dan kemudian setelah pulang dari sana, kami dipanggil lagi untuk melakukan sertifikasinya melalui online. Itu se-Indonesia sekitar 60 orang sampai 70 orang uzin. Kemarin yang mengenai saya Bapak Ahmad Gunawan akhir. Pak bisa untuk melakukan ini Pak ya? Saya sama sosialisasi dulu.
penyembeli itu hanya dikasih ongkos belinya, nggak boleh nanti bagian kurban orang boleh. Saya sudah katakan kepada kita, nggak boleh ngambil bagian hewan kurban dari masjid kecuali bagi. Kalau mau dibagi jangan minta-minta. Ya, yang boleh kita dikasih amplopnya saja. Bawa. Alhamdulillah dengan kepercayaan itu ya kita berani. Nah kami butuh nih kader-kader muda nih untuk kami rekrut dan bisa masing-masing masuk ke nanti apabila kami selesai nggak kebagian tempat, maksudnya nggak kebagian orang. Kader-kader muda ini yang menjadi calon-calon penyembelih yang handal itu. Sudah ada panggilan. Itu saja mungkin. Jadi JSHD ini juru membeli halal saya tambahin masuk Depok. Juleha cuma yang lain. Demikian mungkin Halal, Juleha juru sembelih halal. Ini JSHD.